Ya, kami dari tim Ritmi dengan saya Nida Amalia, NRP 5113 Dan saya Syadia Putri, NRP 51131191. Dan saya Nindya Sari Dewi Utari, NRP 51131139. Nah, aplikasi yang kami buat itu apa sih? Aplikasi Ritmi itu merupakan aplikasi diary online, dimana selain kita bisa menulis diary, di aplikasi ini kita juga bisa menulis agenda-agenda apa saja yang ingin kita lakukan, sehingga kita bisa memasukkan to-do list kita pada aplikasi ini. Nah, di sini saya bekerja pada halaman agenda dan juga membuat user interface. Dan saya menangani halaman admin. Dan saya menangani halaman user bagian menulis diary, mengedit diary, dan mendelete diary. Kendala yang saya alami, saya kan bagian menulis diary di bagian user. Nah, saat saya memasukkan judul diary dan kemudian saya mengisi diary apa dari judul itu, waktu ditampilkan pada story.html itu isi diary-nya tuh jadi panjang. Jika teksnya itu berisi 100 karakter, itu tuh kolom yang ada tuh mengikuti panjangnya dari teks yang ada. Jadi misalnya teksnya itu hanya 2 karakter atau 3 karakter, itu tuh kolomnya mengecil. Jika teksnya itu panjang 1000 karakter, jadi tuh panjang gitu, jadi kayak nggak kelihatan kolom berikutnya. Nah, solusinya itu ada suatu fungsi yang bisa menangani teksnya itu menjadi ke bawah seperti itu. Kalau dari halaman admin, kendalanya itu terdapat pada logic yang harus menyesuaikan dengan UI dan database pada aplikasi Ritmi. Kalau kendalanya sendiri pada bagian terutama itu dalam membuat user interface. Gak apa-apa nih Dek nih, yaudah gini tutup. Lanjutin nih Dek. Untuk kendala pada penanganan tugas di bagian saya sendiri itu pada masalah user interface. Jadi kalau misalnya ada perubahan, karena aplikasi ini tidak dibangun dengan menggunakan framework, jadi ada perubahan pada satu halaman harus mengedit semua halaman yang ada, sehingga perlu ketelitian yang lebih. Selain itu juga untuk menjaga konsistensi dari UI itu sendiri, jadi harus misalnya kalau misalnya kan pembagian halamannya itu sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya halamannya itu yang satunya format tanggalnya itu demikian, nah jadi itu harus disesuaikan karena ya harus sesuai. Misal kalau yang satunya itu pakai bahasa Indonesia, ya udah satunya bahasa Indonesia gitu. Jadi dalam kelompok kami ini itu pembagian pekerjaannya tuh tidak dibagi berdasarkan misal back end-nya siapa, front end-nya siapa, terus desainnya siapa, itu tidak. Kami membaginya itu berdasarkan si Nida itu bagian user di bagian reminder, kemudian dia itu di bagian admin, kemudian saya itu di bagian user di isi diary-nya, seperti itu. Jadi semua orang itu dalam kelompok kami itu mengerti CRUD-nya, terus mengerti semua fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi kami. Jadi, sebelum kamu membuat diary, pertama kali kamu harus melakukan sign up agar kamu memiliki akun dari aplikasi Ritmi. Jadi ini nanti diisi sesuai nama, email, username, dan password kamu. Kemudian, setelah kamu memiliki akun, kamu bisa login. Nah, setelah itu tampilan pertamanya adalah menulis diary kamu. Misal kamu menulis kemudian kamu juga bisa menambahkan feeling kamu saat kamu ingin menulis diary kamu. Misal excited. Nah, di sini kamu menuliskan apa sih tentang judul kamu itu, misalnya
Nah, di sini kamu juga bisa menambahkan foto, misal, kemudian kamu bisa save momen kamu. Nah, ini dia akan muncul tadi FPPL 2015 dengan isinya mata kuliah PPL tahun 2015 ini menyenangkan. Terima kasih Bu Yana. Nah, setelah itu di sini ada menu edit dan delete dari kamu menulis diary tadi. Misal ingin mengedit. Di sini kamu bisa mengedit, menambahkan atau menghapus. Dan kamu juga bisa mengganti file kamu. Misal edit. Nah, di sini akan terganti isi dari judul diary kamu. Nah, misal kamu ingin menghapus, ini ada buttonnya. Nah, diary kamu telah terhapus. Di sini juga ada menu untuk nge-search dari yang telah kamu tulis. Misal Nah, di sini kamu bisa mencari apa yang kamu apa yang kamu tulis. Misal kamu nulis senang, di sini ada isinya. Terima kasih. Selanjutnya saya menangani halaman agenda. Di halaman ini berfungsi untuk menampilkan note apa saja yang ingin dilakukan. Jadi di sini pada halaman yang sama itu ada list agenda yang sudah diinputkan dan juga ada bagian untuk membuat agenda. Misal kita ingin membuat agenda. Nah, di sini menggunakan JavaScript sehingga untuk mengambil tanggalnya kita cukup menggunakan date picker. Nah, pada date picker ini formatnya berbeda dengan inputan yang seharusnya di MySQL sehingga harus di-convert terlebih dahulu pada PHP-nya nanti. Terus di sini kita bisa men-set statusnya, level dari agenda tersebut, belajar, penting, misal important, udah. Terus kita bisa save, remind me. Oke. Nah, di sini ini sudah ada masuk belajar. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat agenda-agenda yang kita lakukan tuh juga bisa disorting. Misal kita ingin sorting berdasarkan waktu, tinggal klik saja di sini, maka dia akan tersorting, bisa ascending maupun descending. Untuk title, status juga sama. Nah, di sini juga ada fitur pencarian. Misal kita ingin mencari apa yang belum dilakukan, tinggal ketik saja, misal judulnya yang ingin kita cari, belajar. Nah, dia akan keluar hasil pencariannya. Terus di sini juga ada fitur untuk mengedit dan mendelete. Jadi untuk melakukan pengeditan tinggal klik tombol edit, maka akan muncul. Nah, di sini misal kita ganti judulnya menjadi Apsiku. Awalnya Apsi menjadi Apsiku, terus statusnya dan normal. Nah, tinggal klik tombol edit, maka Apsi menjadi Apsiku sekarang. Terus misal kita ingin mendelete, tinggal klik tombol delete. Sebelum kita mendelete, maka akan ada notifikasi terlebih dahulu. Apakah Anda yakin untuk mendelete agenda yang ini? Kalau misalnya emang yakin, klik delete. Kalau misalnya tidak, bisa diklik cancel atau tombol silang, klik delete. Terima kasih. Ya, di sini saya menangani halaman admin. Sebelum user admin masuk ke halaman admin, user admin harus login terlebih dahulu menggunakan username dan password admin. Setelah masuk ke halaman admin, kita dapat melihat bahwa pada halaman ini terdapat data-data user yang telah terdaftar pada aplikasi WriteMe. Data-data user tersebut berupa nama, email, username, password, dan foto user yang terdaftar. Data-data user yang terdaftar ini dapat dikelola oleh admin dengan mengedit atau mendelete data tersebut. Contohnya saja, kita akan mengedit salah satu data user yang terdaftar pada aplikasi WriteMe. Di sini, admin dapat mengedit nama,
email, username, beserta password user. Contohnya saja, saya akan merubah nama user dari Nidachan1 menjadi Nidachan. Seperti kita lihat, data telah terupdate Nidachan1 menjadi Nidachan saja. Selain itu, admin juga dapat mendelete username yang telah terdaftar pada aplikasi Write.me. Sebelum kita mendelete, akan terdapat pop-up delete yang akan muncul ketika button delete kita pencet. Setelah itu, kita akan mendelete-nya. Dan data admin yang kita delete tadi telah hilang dari list data user yang terdaftar pada halaman admin. Selain itu, pada halaman admin terdapat sebuah engine search berupa text box yang dapat kita gunakan untuk mencari nama user yang terdaftar. Seperti contohnya, dengan keyword Chibi, search engine ini akan menampilkan data yang mirip dengan keyword yang kita masukkan, seperti ini, Chibi. Pada halaman ini dapat menampilkan 10 hingga 100 data username yang terdapat pada aplikasi Write.me. Terima kasih.